Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Revalina Semanung Khalid. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran tasawuf Ibnu Sina. Tasawuf merupakan salah satu aspek penting dalam khazanah pemikiran Islam yang membahas dimensi batin, spiritualis, dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Dalam perjalanannya, tasawuf tidak hanya berkembang dalam ranah praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari refleksi filosofis yang mendalam. Salah satu tokoh yang memberikan kontribusi unik dalam hal ini adalah Ibnu Sina, 980 sampai 1037 Masehi, seorang filsuf dan ilmuwan besar dalam tradisi Islam klasik. Ibnu Sina lebih dikenal sebagai tokoh rasional dalam filsafat Islam, terutama dalam bidang metafisika, logika, dan kedokteran. Namun di balik pendekatan rasionalnya, pemikiran Ibnu Sina juga mengandung unsur spiritualis. Karya-karya tertentu seperti Hai Ibn Yazan dan bagian-bagian dari Al-Isharat wa Al-Tanbihat menunjukkan keterlibatannya dalam gagasan-gagasan tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang berakar pada pendekatan filsafat. Pemikiran tasawuf Ibnu Sina mencerminkan upaya integrasi antar akal dan intuisi, antara filsafat dan pengalaman spiritual. Konsep-konsep seperti jiwa, tingkatan dimensi sufisik yang khas. Oleh karena itu, mempelajari sejarah pemikiran tasawuf Ibnu Sina menjadi penting untuk memahami bagaimana intelektual muslim masa klasik menjabatani nalar filosofis dengan pencarian spiritual yang mendalam. Tasawuf mulai berkembang dalam tradisi Islam klasik sejak abad kedua hingga ketiga Hijrah, sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Perkembangan bermula dari gerakan zuhud atau asketisme yang muncul sebagai respon terhadap kehidupan duniawi yang mulai meluas di tengah masyarakat muslim setelah masa ekspansi kekhalifan. Pemikiran tasawuf Ibnu Sina merujuk pada pandangan dan gagasan Ibnu Sina yang berkaitan dengan aspek spiritualis, penyucian jiwa, dan hubungan manusia dengan Tuhan, yang dibingkai melalui pendekatan filsafat. Meskipun Ibnu Sina bukan seorang sufi dan pengertian tradisional, namun dalam beberapa karya dan pemikirannya ia mengembangkan konsep yang bersifat sufistik, terutama dalam konteks 1. Penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Ibnu Sina menekankan pentingnya penyucian jiwa sebagai jalan menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hakiki. Yang kedua itu ada tingkatan eksistensi atau martabat wujud. Ia menyusun hierarki makhluk yang berpuncak pada Tuhan yang menjadi tujuan akhir pencarian manusia. 3. Filosofi kebahagiaan. Baginya, kebahagiaan sejati bukan berasal dari menikmati duniawi, tetapi dari kesadaran akal dan penyatuan dengan realistis tertinggi. Keempat, ada simbolis spiritual dalam karya seperti Hai Ibn Yazan yang sering dikaitkan dengan meski ada perdebatan, dan dalam Al-Isharat wa Al-Tanbihat terdapat simbolis sufistik dalam perjalanan spiritual. Dalam pengembangan pemikiran tasawuf, terdapat beberapa macam poin yang bisa kita pelajari. 1. Ada hubungan antara filsafat dan tasawuf dalam Islam. Ibnu Sina seperti memperlihatkan bahwa akal dan intuisi spiritual tidak harus dipertentangkan. Yang kedua, ada memperkaya pemahaman terhadap keanekaragaman intelektual Islam. Tasawuf Ibnu Sina adalah bentuk tasawuf falsafi berbeda dari tasawuf praktis atau sunni seperti yang dikembangkan oleh Al-Qushayri dan Al-Ghazi. Nomor 3, ada menggali konsep jiwa dan kebahagiaan dari perspektif filsafat spiritual. Ibnu Sina menekankan bahwa tujuan akhir manusia adalah penyempurnaan jiwa dan menyatukan dengan akal aktif. Oke teman-teman, kesimpulannya itu adalah pemikiran tasawuf Ibnu Sina merupakan bentuk integrasi atau antara filsafat dan spiritualis Islam yang dikenal sebagai tasawuf falsafi. Meskipun lebih dikenal sebagai
filsuf dan ilmuwan, Ibnu Sina menaruh perhatian besar pada personal jiwa, kebahagiaan hakiki, dan kedekatan manusia dengan Tuhan. Baginya, penyempurnaan manusia dicapai melalui penyucian jiwa sebagai alat aktif, sebuah konsep metafisis yang berakar dari filsafat namun sejalan dengan tujuan sufistik. Karya-karya seperti Al-Isyarat wa Al-Tanbihat menunjukkan bagaimana Ibnu Sina membahas pengalaman spiritual dalam kerangka logika dan simbolik. Pemikirannya mempengaruhi tokoh-tokoh setelahnya dan tetap relevan dan studi filsafat dan tasawuf hingga hari ini. Dengan demikian, mempelajari pemikiran tasawuf Ibnu Sina penting untuk memahami bahwa dalam tradisi Islam klasik, rasionalitas dan spiritualitas tidak saling bertentangan melainkan saling melengkapi. Terima kasih, sekian dari hasil video saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan kata, cara ngomongnya agak belibet, saya minta maaf. Terima kasih Bapak. 100 ya Pak.